بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وسدد لساني بالفصاحة والبلاغة يفقه قولي برقة رأفتي رحمتي ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Nasihat pertama, nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kepada murid-murid beliau. Waktu itu ialah kehidupan. Ini judul daripada nasihat pertama Imam Al-Ghazali. Karena seseorang tidak pernah lepas daripada waktu. Dan seseorang tidak pernah lepas daripada kehidupan. Waktu adalah alat di dalam kehidupan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Apakah keinginan dunia atau keinginan akhirat. Hendak nyaman di dunia, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mencapai keinginan dunia. Hendak nyaman di akhirat, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bekal ke negeri akhirat. Wahai anakku yang tercinta, ungkapan kasih sayang mendalam daripada Imam Al-Ghazali kepada semua murid-murid beliau. Sebagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya ialah sabdaan baginda yang berbunyi, alamatu i'radillahi 'anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi wa inna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula 'alaihi hasratuhu. ومن جاوز 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. Di dalam hadisnya kata Imam Al-Ghazali, Rasulullah memberikan nasihat kepada umatnya adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seorang hamba apabila ia seorang hamba itu selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Jadi mengetahui seseorang itu dekatkah atau menjauhkah dari Allah? Allah mendekatkah kepada seorang hamba? Allah itu jauhkah dari seorang hamba? Ukurannya satu. Apabila seorang hamba itu senang, setuju melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, dalam artian baik faedah dunia atau faedah akhirat, maka sesungguhnya orang tersebut jauh daripada Allah. Alamatnya, tandanya bahwa Allah menjauh daripada seorang hamba tersebut. Utamanya hal yang berfaedah di negeri akhirat. Apabila seorang hamba itu rajin melakukan hal-hal yang berfaedah, bermanfaat, baik dunia, apalagi akhirat, maka itu tandanya Allah dekat kepada seorang hamba tersebut. Allah mendekat kepada seorang hamba tersebut. Bagaimana cara menggunakan waktu yang berfaedah? Pilih daripada 4 macam perkara. Menggunakan waktu supaya berfaedah. Pertama, tuntut ilmu.
menggunakan waktu menuntut ilmu yang wajib, yang fardu ain, buat bekal ke negeri akhirat. Satu. Yang kedua, kalau kada menuntut ilmu, beramal. Sudah juga menuntut ilmu, ada waktunya khusus. Kan waktu itu sehari semalaman 24 jam. Jadi sebagian waktu gunakan menuntut ilmu. Lalu kada mungkin selama 24 jam menuntut ilmu aja. Kada mungkin pulang, tersanggup. Nah, gunakan bagi waktu-waktu yang lain untuk yang kedua. Kalau kada menuntut ilmu, yang kedua waktunya pilih buat beramal. Beramal. Menuntut ilmu sudah. Beramal pula. Gunakan waktu beramal. Setelah beramal ibadah, waktu tadi asa cukup lawas, asa cukup lama sudah beribadah nih. Supaya jangan bosan dan menggunakan waktu supaya berfaedah, ganti lagi mengisi waktu berikutnya dengan bersosialisasi kepada masyarakat, membantu kepada masyarakat. Apakah keperluan di masyarakat, apakah keperluan di rumah tangga, sama aja juga. Artinya gunakan waktu, kalau kada menuntut ilmu, beramal. Kalau kada beramal, membantu orang-orang Islam atau membantu agama. Membantu kegiatan-kegiatan agama. 3. Kalau 3 ini sudah digawi, dikerjakan, waktu yang lain pulang supaya jangan sia-sia, gunakan buat apa? Buat mencari bekal kehidupan dunia. Ya berusaha. Nah, 4 macam hal inilah yang dikategorikan sebagai hal yang berfaedah di dalam menggunakan waktu. Menggunakan waktu. Menuntut ilmu, kalau kada menuntut ilmu, beramal. Kalau kada beramal, membantu orang-orang mukmin, orang-orang beriman, atau membantu keluarga, tetangga, atau agama. Kalau kada kayak itu, berusahalah buat diri sendiri, buat bekal hidup di negeri dunia. Nah, yang bekal dunia, negeri dunia ini juga karena supaya kau menunjang untuk bekal akhirat, supaya kau beribadah. Kan perlu makan kita, perlu nukar baju, perlu beli itu, beli ini, gitu kan. Nah itu, jadi 4 macam tadi. Nah, selain digunakan 4 macam tadi, waktu digunakan buat yang lain, maka sesungguhnya waktu itu tiada berfaedah. Tiada berfaedah. Kecuali hal-hal sesuatu yang lain dikerjakan itu ada berkaitan dengan ibadah. Meskipun kelakuannya seperti sia-sia. Misalnya kayak tidur. Tidur kan kada beramal, kada menuntut ilmu, kada membantu orang, kada kalau berusaha buat sendiri, kada kalau. Tetapi ketika kita tidur tadi berniat supaya kita ini segar dalam beribadah, karena ada hak mata tidur. Nah itu kada apa-apa, itu karena bernilai ibadah. Supaya beribadah karena nyaman, kadang ngantuk mata nih. Supaya jangan pusing, karena kada konsentrasi hendak sembahyang, mata ngantuk misalnya. Nah itu kada apa-apa, itu hal berfaedah juga masih. Artinya kaitkan sesuatu yang kita kerjakan itu supaya tetap berfaedah menurut versi agama, yaitu dengan kebaikan niat. Nah itu. Dan seandainya, kata Rasulullah, ada satu saat saja daripada umurnya seorang hamba tadi yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka layaklah bahwa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Jadi sedikit waktu saja digunakan hamba ini dilakukan
untuk hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah, yang merupakan tujuan hidup ibadah tersebut, maka seorang hamba itu karena di akhirat menyesal sekali. Panjang sekali penyesalannya. Maratapi benar. Kenapa dulu aku kada menggunakan amal, kada menggunakan waktu buat beramal. Kan? Hanya di negeri akhirat kayaknya tahu. Di negeri akhirat itu kayaknya kada penting lagi amal tuh nang besar kah pahalanya, nang halus kah, yang kecil kah. Kada penting lagi, yang penting sebanyak-banyaknya beramal. Itu di negeri akhirat. Jadi sekecil apapun karena di negeri akhirat amal itu akan diperlukan untuk menunjang keselamatan kita di negeri akhirat. Nah itu tadi. Jadi menyesal benar karena nang di dalam Quran nang itu nang walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sudah terlihat, sudah hara-hara di negeri akhirat nih, sudah melihat, sudah neraka yang begitu luar biasa siksaannya nih, sudah melihat, sudah keadaan surga yang begitu luar biasa nih. Karena lalu hanya minta bulikakan aja ke negeri dunia dah. Orang-orang nang di akhirat itu farji'na, bulikakan, kembalikan kami ke negeri dunia, na'mal salihan, kami hendak beramal nang salih sebanyak-banyaknya. Inna muqinun, kami sekarang sudah yakin di negeri akhirat. Tapi Allah kada mengembalikan lagi waktu nang sedikit juga pun, sehari aja kada diberikan Allah lagi waktu untuk kembali ke negeri dunia. Orang nang mati tuh kada kau lagi balik ke negeri dunia, kada kau lagi. Padahal tuh hendak benar berbulik ke dunia tuh. Kenapa mengalami siksaan yang begitu luar biasa karena seandainya tuh di dalam kubur hendak benar bulik. Tapi Allah kada membulikakan. Lawan munnya dibulikakan Allah Subhanahu wa taala pulang parnya leh. Yang sudah meninggal ada bulik ke dunia pulang bisa bukahan je bang kita. Ya kalau sebukahan je bang. Apa jadi hantu? Nah itu tadi. Jadi artinya apa? Artinya sebisa mungkin kita menggunakan waktu yang ada supaya tetap bernilai ibadah kepada Allah. Sesuatu yang harus kita kerjakan pun bisa bernilai ibadah apabila disertai dengan niat yang bagus. Niat yang karena Allah. Niat sesuatu tersebut untuk menolongi beribadah kepada Allah. Seperti berniat makan, supaya makan ini kawa karena kuat beribadah. Supaya membeli baju, membeli sarung dan sebagainya, supaya kawa dibawa salat. Nah itu ngaruhnya sesuatu yang harus tapi bernilai ibadah. Seperti tidur, niat supaya nanti bisa beribadah di waktu malam. Nah itu tidurnya kada jadi sia-sia lagi. Itu nilainya ibadah. Dan siapa yang umurnya lebih dari 40 tahun, sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Jadi Nabi orang tuh umur 40 tahun sudah lebih. Kada dihitung-hitung tuh masih banyak kejahatan inya daripada kebaikan inya, maka orang tersebut pantas benar menyiapkan dirinya supaya masuk neraka. Artinya apa? Artinya mun 40 tahun lebih sudah tuh masih pekerjaan tuh nang jahat-jahat. Nah itu pecang neraka tuh kayak itu. Ujar Nabi itu paribahasanya tuh itu pecang neraka tuh kayak itu. Pecang neraka tuh kayak itu. 40 tahun sudah artinya parak mati kalau sudah masih aja mengerjakan yang jahat-jahat. Nah, amun kayak itu kayaknya pacang masuk neraka, siap-siap aja Nabi. Aturan tuh 40 tahun tuh umur, sedang sudah bersiap-siap ke negeri akhirat. Sedang sudah, jangan tapi hendak berusaha benar lagi. Sesedangnya aja kada dibawa mati juga duit.
nang sekarang di rumah dah. Ya kalau mau beribadah aja kepada Allah, harusnya sadar nih. Dalam hadis Nabi yang lain, yamutul mar'u ala ma'asa alaih. Seseorang tuh kayaknya mati dengan sesuatu yang paling banyak dikerjakannya waktu hidup. Nah, apa yang paling banyak kita kerjakan? 40 tahun umur masih aja bedung, masih aja main kartu. Nah, iya tak, siap-siap aja masuk neraka jadi Nabi. Nah, itu aja Bang. Siap-siap aja. Harusnya dirubah sudah. Rajin ke masjid, rajin beribadah, puasa. 40 tahun sudah umur, kada lagi meninggal sudah. Kada semakin menjadi itu kada. Nah, itu seharusnya di dalam hadis yang lain, kalau ulun kada silap, kalau orang tuh 40 tahun sudah umur masih kada berubah pekerjaannya. Misalnya waktu muda, misalnya ketujuh berjudi nih. 40 tahun umur sudah masih aja lewat, 40 tahun masih aja berjudi. Itu kayaknya sampai mati itu kayaknya. Jadi tikasnya, batasannya seseorang mengkawa berubah, mengkawa dilihat pacang kayak apa akhir hidupnya. Lihati kalau seseorang tuh umurnya sudah lewat 40 tahun, lihati kerjaannya kayak apa. Amunnya lewat sudah 40 tahun, orang tadi umur rajin ke masjid, berarti pacang mati di dalam kebaikan. Apabila umur 40 tahun ke atas sudah masih aja lagi ketujuh, main perempuan, berjudi, minum-minuman. Nah, karena tuh bakal meninggalnya itu karena di dalam kejahatan kayaknya. Kan dikhawatirkan su'ul khatimah kayaknya. Nah, ini makanya sebahagian daripada hal yang seharusnya kita lakukan adalah ketika kita masih muda sudah rajin beribadah, supaya kadang alih lagi merubah karena ketika umur 40 tahun sudah ke atas, supaya kadang alih lagi merubah karena kita sudah rajin ibadah 40 tahun ke atas, sudah mapan, sudah ada berubah lagi nya, dan itu akan terjadi sampai kita meninggal. Nah, itu. Sebenarnya, kata Imam Al-Ghazali, sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang berilmu. Jadi dengan satu nasihat yang disabdakan Nabi tadi,